Assalamualaikum Mas Bro. Saya akan menjawab pertanyaan yang beberapa hari yang lalu ditanyakan oleh rekan-rekan, oleh teman-teman di IG saya. Saya akan ngupas, akan menjawab satu persatu yang sudah dipilih. Ini kira-kira tahun pertama saya pakai nomor punggung 13 itu di Persebaya. Mulai karir sepak bola profesional Liga, kalau nggak salah Liga 7, kalau nggak salah Liga 7 apa Liga berapa itu, tahun 99 tahun 98-99 itu saya pakai nomor punggung 13 itu karena suatu tantangan pada waktu itu. Saya baru masuk profesional di Persebaya. Salah satu kitman itu mengatakan bahwa nomor punggung 13 itu tidak ada yang pakai di sini karena dibilang angka sial, katanya angka sial. Tapi dengan omongan itu saya malah tertantang. Padahal pada waktu itu saya baru meniti karir profesional di sepak bola. Karena saya tertantang, saya bilang udah saya pakai lah. Akhirnya menjadi rezeki. Jadi nomor 13 menurut saya buat saya sudah sangat istimewa. Rezeki itu rezeki dari Tuhan dikasih ke saya lah. Karena ilham saya pakai nomor punggung 13. Terus kenapa kok pakai nomor punggung 5 waktu di Sriwijaya? Karena nomor 13 pada waktu itu kalau nggak salah dipakai pemain belakang, pemain asing Simi itu di Sriwijaya. Akhirnya saya memilih nomor punggung yang dilemparkan ke saya. Ada 3 nomor punggung, ada nomor 31, ada nomor punggung 20 berapa itu, sama nomor punggung 5. Akhirnya saya pilih nomor punggung 5 itu. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Waktu kecil setahu saya sepak bola itu hanya Persebaya. Waktu kecil itu karena saya lahir di Kediri di Jawa Timur, itu setahu saya Persebaya. Yang lain itu saya nggak kenal, pemain-pemain yang lain itu saya nggak kenal, legenda-legenda yang lain itu saya belum tahu lah. Karena dulu kan sepak bola dulu kan nggak seperti sekarang. Dulu kan sosmed juga nggak begitu banyak, terus media-media sosial juga nggak begitu kayak sekarang, televisi juga nggak begitu kayak sekarang. Yusuf Ekodono itu yang saya tahu. Jadi striker Yusuf Ekodono itu yang saya tahu. Di situ ada Yusuf Ekodono, strikernya itu kalau nggak salah ada Jackson juga lah, ada Jackson. Jadi idola saya dulu dari Persebaya itu Yusuf Ekodono. Itu yang menginspirasi saya sebagai pemain sepak bola. Jadi kalau lihat sepak bola zaman dulu, zaman sekarang, memang kuat mental, kuat fisik itu ya yang pertama dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, banyak main sepak bola, banyak main bola, sesering mungkin kita latihan bola. Kalau kita kuat fisik ya memang harus sendiri, kita mau latihan sendiri, kita mau
menambah sendiri di jam-jam latihan yang lain, ya, di jam-jam waktu yang lain. Jangan sampai waktu latihan kita serius, maksudnya 100%, tapi kita enggak biasanya waktu latihan kita cuma kira-kira 70%, giliran waktu yang lain kita nambah sendiri, itu enggak bagus. Jadi kita latihan juga 100%, terus kita nambah juga. Itu nanti mental akan datang sendiri. Terutama yang harus dikuatkan adalah sepak bola sekarang adalah mental di diri sendiri. Ya, sebelum kita mulai di grup, mulai di tim, nah itu di kita sendiri. Kita sendiri harus punya mental nggak mau kalah. Apapun itu, latihan apapun itu harus punya mental itu. Nanti akan timbul di pertandingan-pertandingan, itu pasti akan timbul. Zaman dulu, zaman sekarang sama dulu latihannya berbeda, karena sepak bola itu jam, menit, jam, terus hari, minggu, bulan, tahun, itu sepak bola semakin berkembang. Terus kalau dulu itu fisik itu biasanya sendiri, terisolasi. Sekarang sudah enggak, sekarang sudah sama. Main bola itu ada fisik, itu juga ada fisiknya, juga ada mentalnya, banyak gitu. Sekarang itu latihan yang sekarang. Jadi yang saya tidak terlupakan itu hampir setiap pertandingan di kandang itu, kalau nggak salah saya bisa cetak gol itu. Dan waktu itu kita nggak terkalahkan di kandang, kita menang 2 kali, draw sekali. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Padahal pada waktu itu musuh kita itu sangat luar biasa. Ada Urawa Red kalau nggak salah ya, ada Urawa Red, terus ada Sydney FC, siapa nggak tahu Sydney FC, itu. Saya juga kurang tahu ini alasannya apa ini sebenarnya ya. Alasannya apa? Jadi setahu saya yang julukin Piton itu dari The Jackmania, dari Persija. Alasannya apa? Saya juga kurang tahu. Kalau pengen jelasnya, mungkin Cak Tio Fadiansyah ini harus tanya sama The Jack yang tahun 2000-an, 2001 itu. Kalau nggak salah dulu masih ketuanya ya ada Gugun Gondrong dulu ada Gugun Gondrong. Setelah itu ada Bung siapa itu setelah Gugun Gondrong itu. Sering ketemu saya. Itu coba tanya The Jackmania zaman-zaman itu.